Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru telah diatur di beberapa pasal perlindungan terhadap guru, khususnya pada pasal 39 yang berbunyi ayat 1, guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Ayat 2, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa teguran dan atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah-kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 yang berbunyi ayat 1, guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ayat 2, rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi, dan keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 41 yang berbunyi ayat 1, guru berhak mendapat perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Angka 4, terdakwa Supriani binti Sudiarjo dalam melakukan perbuatan memukul saksi anak korban Muhammad Sesa Dalpa Wibowo dalam penilaian penuntut umum, kekerasan terhadap anak berupa pemukulan sebanyak 1 kali menggunakan gagang sapu ijuk kepada bagian tubuh saksi anak korban Muhammad Sesa Dalpa Wibowo, yaitu di paha bagian belakang yang bukan merupakan bagian tubuh yang vital dan tidak mengakibatkan terganggunya aktivitas anak korban dalam waktu tertentu. Dan penuntut umum menilai bahwa perbuatan terdakwa hukuman yang bersifat mendidik. Adapun terdakwa Supriani binti Sudiarjo yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan penuntut umum adalah karena ketakutan terdakwa atas hukuman dan hilangnya kesempatan untuk menjadi guru tetap sebagai profesi yang diidam-idamkannya, karena terdakwa telah mengabdi sebagai guru honor selama 16 tahun. Dan sikap terdakwa yang demikian itu lebih karena ada pengaruh eksternal di luar diri terdakwa yang diharapkan oleh terdakwa menjadi jalan untuk melepasnya dari jeratan hukum. Dalam pandangan penuntut umum, terdakwa cenderung menyesal atas perbuatan yang dilakukan yang terlihat dari raut wajahnya selama menjalani persidangan. Hal tersebut terlihat jelas dari perbuatan terdakwa, baik ucapan maupun perilaku terdakwa di luar persidangan yang mengakui perbuatannya sambil menangis pada saat bersama saksi Saanali berkunjung ke rumah saksi Bowo Hasim, ayah saksi anak korban. Poin kelima, berdasarkan waktu kejadian yang berlangsung singkat, yaitu waktu-waktu sekitar 5 sampai 10 menit antara saksi Lilis Herlina Dewi, wali kelas 1A, meninggalkan ruangan kelas 1A untuk ke ruangan guru dan kembali lagi ke ruangan kelas 1A, maka perbuatan terdakwa Supriani binti Sudiarjo bersifat spontan karena melihat saksi anak korban tidak mengikuti perintah saksi Lilis Herlina Dewi yang memerintahkan anak dirinya belajar menulis. Oleh karena itu, menurut pendapat penuntut umum, tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mens rea dari perbuatan terdakwa Supriani binti Sudiarjo, sehingga berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak dengan pemukulan sebanyak 1 kali kepada saksi anak korban dilakukan secara spontan tanpa adanya sifat jahat mens rea. Berdasarkan pertimbangan penuntut umum tersebut, maka walaupun perbuatan pidana aktu reus yang dilakukan oleh terdakwa Supriani binti Sudiarjo dapat dibuktikan, akan tetapi dalam perbuatannya tersebut tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mens rea. Oleh karena itu, terhadap terdakwa Supriani binti Sudiarjo tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Bahwa oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa Supriani binti Sudiarjo tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan lagi. Angka nomor 6, kesimpulan.
bahwa dalam perkara ini perbuatan terdakwa Supriani binti Sudiarjo memukul saksi anak korban Muhammad Cesar Dapat namun bukan merupakan tindak pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SN 04 Beito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau pasal panrek petrologi terhadap terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo